Selamat sore teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara kita menjalankan kegiatan kita yang keempat, komunitas belajar. Dengan agenda kita hari ini kita akan membuat bersama-sama membuat soal di aplikasi Google Form. Karena seperti yang Bapak Kepala Sekolah katakan bahwa semua guru di SMA 1 ini harus tahu semua penggunaan aplikasi itu untuk soal, karena kita akan menghadapi asesmen sumatif bulan Desember. Nanti diharapkan untuk guru-guru agar semua bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat soal yang nanti kita buat masing-masing. Jadi agenda kita hari ini untuk teman-teman, mungkin kita banyak juga yang sudah tahu, ada yang tidak tahu. Nah, untuk hari ini semoga semuanya kita bisa tahu semua. Untuk teman-teman yang sudah tahu, nanti minta tolong bimbingannya untuk teman-teman yang kita masih belum tahu ya. Nah, caranya hari ini kita akan mendengarkan dulu narasumbernya, nanti akan menjelaskan Pak Arianto ya bagaimana penggunaan aplikasi tersebut. Setelah itu seperti diberitahukan di pengumuman bahwa menyiapkan paling tidak 5 soal. Kita akan membuat hari ini 5 soal itu di dalam aplikasi Google Form. Nanti kita setelah ini ada rapat juga sebentar ya setelah selesai acara kumpul kita. Nah, oleh sebab itu mohon untuk diperhatikan narasumber kita. Silakan Pak Arianto. Baik Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan saja belajar ya. Sebenarnya ini adalah merupakan kewajiban kita semuanya untuk bisa menguasai bagaimana penggunaan Google Form di dalam penilaian, karena penilaian merupakan tugas kita sebagai guru. Diedit, ditambahkan, dikurangi, dan sebagainya. Kalau kita memiliki manajemen penyimpanan dengan baik. Tujuan kita hari ini yang perlu kita tahu bahwa semua guru dapat membuat soal, ada perbedaan nanti. Kalau kirim ke siswa, jangan seperti kita ngirim ke operator, nanti diedit oleh siswa. Demikian juga kalau dikirim ke operator seperti ngirim ke siswa, nanti operatornya nggak bisa ngapa-ngapain, karena operator harus paling tidak mengedit, memperbaiki atau Kemudian semua guru memahami berbagai macam penggunaan Google Form. Google Form kegunaannya salah satunya kan digunakan untuk membuat kuis ulangan, tetapi bisa juga digunakan namanya form itu ya formulir itu isian bisa digunakan untuk membuat pendaftaran. Saya mungkin akan menyampaikan dulu masalah penyimpanan di Google Drive. Jadi sebaiknya kita memiliki penyimpanan cadangan selain di drive komputer kita. Berikan contoh bagaimana menguploadnya, atau disinkronisasi. Dan disinkronisasi itu adalah folder yang ada di komputer kita nanti akan sama persis dengan yang di drive. Kalau yang di komputer kita edit dan di Google Drive juga ikut berubah. Kalau di komputer kita delete, di Google Drive juga akan, itu namanya disinkronisasi. Tapi kalau sekedar diupload saja, isinya tetap saja nggak berubah. Nah, ini penyimpanan ada di laptop, karena laptop kita kalau terjadi sesuatu, jadi itu pernah terjadi pada diri saya ini, karena pengalaman buruk saya, sehingga saya harus memiliki beberapa drive di luar komputer juga sampai 10.8 misalnya. Nanti tampilannya seperti apa bisa dilihat di sini. Maksudnya begini, nanti nah, nama juga kalau kita sudah punya daftar nama, kita bisa pilih ini dari drop down, jadi sesuai dengan pilih apa yang tersedia di sini. Daftar hadir. Oh ini daftar hadir misalnya. Misalnya daftar hadir
Nah, nama anak siswa ini bisa di copy ke sini ke Google Drive tadi. Jadi nama-nama siswa sudah ada di sini. Ya, kalau kita menginginkan anak itu tinggal pilih namanya yang ada di daftar. Jadi nanti kalau kita lihat pemandangannya di sini. Nah, nama siswa, klik, muncul nama-namanya. Anak tinggal pilih, tidak perlu mengetik namanya satu persatu. Baik. Tambah pertanyaan, nanti tambah bagian. Tujuannya apa? Ketika anak mengisikan identitas dia, nama, kelas dan sebagainya, anak itu belum melihat soal. Karena itu dibuat bagian yang berbeda. Tambah bagian. Nah, nanti akan ada tulisan bagian 2. Nah, ini baru kita ketikkan. Ini cetak tebal kalau bisa ya. Nah, baru ditambahkan pertanyaan. Nah, ketika sudah masuk di sini, belum ada, kita masuk ke setelan. Nah, di setelan ini jadikan ini sebagai kuis. Ini dinyalakan. Pada bagian 2 ini dijadikan kuis. Karena kuis ini nanti misalnya kita mau mengacak soal misalnya, nanti yang bagian 1 tidak ikut teracak. Nah, di dalam settingan-settingan ini, setelan-setelan ini perlu yang diperhatikan adalah apakah pertanyaan yang tak. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan terus pertanyaan, tambahkan. Kalau kita sudah siap soal yang pilihan ganda, sebaiknya kita memiliki naskah soal dalam Word. Jadi kalau kita nganggur duduk di ruang guru dan sebagainya, kita membuat 1-2 soal terus saja. Kita bikin bank soal terus pokoknya setiap hari kalau bisa. Yang suatu saat kita bisa ambil beberapa untuk ulang. Ya, istirahat, ngobrol-ngobrol, ada nganggur sedikit, bikin 1 soal, simpan, terus bikin. Makanya bahasa Inggris pakai gambar aja. Mengirimkan tugas akan mendapatkan sertifikat kompilnya untuk pertemuan. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan? Ada? Tentang Google Form tidak ada ya? Baik. Ya.